Konstitusi Indonesia versus negara-negara lain di dunia. Bagaimana kesetaraan gender diatur? Keadilan gender. Selamat datang di channel Keadilan Gender. Setelah melihat bahwa prinsip kesetaraan gender telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, muncul pertanyaan yang lebih luas. Bagaimana posisi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain? Apakah konstitusi Indonesia sudah cukup progresif? Mari kita lihat secara komparatif. Di banyak negara, kesetaraan gender ditegaskan secara eksplisit dalam konstitusi. Misalnya, Constitution of South Africa dikenal sebagai salah satu konstitusi paling progresif di dunia. Dokumen ini secara tegas melarang diskriminasi berdasarkan gender, seks, bahkan orientasi seksual. Artinya, perlindungan tidak hanya bersifat umum, tetapi spesifik dan langsung menyasar ketidakadilan gender. Sementara itu, di India, konstitusinya juga menjamin kesetaraan di depan hukum. Namun yang menarik, negara ini secara aktif mengembangkan kebijakan affirmative action yang digunakan untuk mengatasi ketimpangan, termasuk bagi perempuan dalam sektor publik dan pendidikan. Bagaimana dengan Amerika Serikat? Konstitusi Amerika Serikat tidak secara eksplisit menyebut kesetaraan gender. Namun, melalui interpretasi Mahkamah Agung terhadap prinsip equal protection, perlindungan terhadap perempuan berkembang secara yudisial. Artinya, peran pengadilan menjadi sangat penting dalam mengisi kekosongan teks konstitusi. Lalu, di mana posisi Indonesia? Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, kesetaraan diatur secara umum, tidak secara eksplisit menyebut gender. Namun disinilah justru letak kekuatannya dan sekaligus tantangannya. Kekuatan karena prinsip kesetaraan berlaku luas untuk semua. Tantangan karena tanpa penyebutan eksplisit, interpretasi menjadi sangat menentukan. Disinilah peran pembuat kebijakan dan hakim menjadi krusial. Apakah mereka membaca konstitusi secara progresif atau justru mempertahankan tafsir yang sempit? Perbandingan ini menunjukkan satu hal penting, bahwa teks konstitusi saja tidak cukup. Yang menentukan adalah bagaimana konstitusi itu ditafsirkan dan dijalankan. Seperti yang sering ditekankan dalam pemikiran hukum kritis, bahwa hukum bukan hanya soal apa yang tertulis, tetapi juga tentang siapa yang menafsirkan dan untuk kepentingan siapa. Karena itu, kesetaraan gender dalam konstitusi bukanlah titik akhir. Ia merupakan titik awal untuk terus memperjuangkan keadilan dalam praktek. Terima kasih.